Sebenarnya awal saya tidak pernah sebut dirinya. saya adalah Krisdayanti. Oke. Ya, pernah. Soalnya ada yang selalu komen, "Ih, Mama mirip Krisdayanti yang mirip Mama." Saya bilang, ini bohong ini. Dosa ini yang komen. Tidak ada orang yang kurang. Begitu ditunggu kok. Siapapun kemarin yang LOK, mohon maaf. Setiap kali kita mau tampil, yang diperlukan seorang performer adalah audiens. Kalau nggak ada audiens, kita mau ngapain? Kenapa saya selalu bilang di moment? Karena saya tampil sendiri di panggung yang begitu super manja banget. Seorang Mama Ramla bisa nyanyi nggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kreatif Makassar. Kali ini saya Wawan dari F8 Channel. Kembali ke tempat teman-teman semua. Hadir kembali dengan sekarang dengan materi yang berbeda. Kalau kemarin kita bicara tentang industri musiknya, kali ini performing art. Salah satu yang memang juga menjadi idolanya anak Makassar, terutama di panggung F8. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sosok yang satu ini, dia bukan cuma sekadar bukan cuma sekadar performing art, businessman juga. Nah, ini yang paling hebat karena sosok ini menjadi panutan banyak anak Makassar, baik dari sisi performing artnya maupun dari sisi bisnisnya. Oke. Kita langsung saja, Mama Ramla. Hai kawan. Jadi kita izin dulu ya. Ya, saya sudah buka duluan, Mi. Ya. Sudah buka duluan, Mi. Lagian juga ini kan tempat terbuka. Oke. Saya panggil Mama atau Husen? Kalau Husen itu orang kurang tahu, jadi jadi kita pakai alter ego aja, nggak apa-apa. Mama Ramla. Oke. Dan saya biasanya kalau panggil Mak Ram. Ya, satu-satunya. Mak Ram di mana? Saya bilang, aduh ini ya. Saya biasa juga dia panggil Om Wawan. Oke, Mak, apa kabar, Mak? Alhamdulillah. Bagaimana usaha? Usaha tetap jalan, sekalipun ada kerikil, tapi harus tetap survive. Terutama pandemi ya? Pandemi iya dong, kan tapi udah 2 tahun kan. Jadi kita sebenarnya jangan mengeluh. Tapi pandemi itu keras banget nggak kalau di bisnisnya Mama Ramla? Sebenarnya kalau dari pandemi awal, usaha makanan itu buat saya alhamdulillah itu tidak. Soalnya kan selalu ada inovasi. Online harus, tapi kayak inovasi itu tetap. Oh, oke. Awal pandemi itu saya buat yang frozen, Kak. Oh, jadi salah satu inovasinya adalah buat frozen. Buat frozen. Orang kan yang awal-awal dulu kan nggak mau keluar toh. Iya. Nggak mau keluar rumah. Apapun itu belinya yang kayak yang frozen, sisa goreng, frozen, sisa goreng. Jadi memang harus berinovasi. Iya, benar. Tapi memang di Makassar tuh kan lagi tumbuh sekali yang namanya usaha-usaha UKM gitu ya. Itu pesat banget. Gila ya. Jadi tapi memang apakah ini dampak dari pandemi sehingga anak-anak Makassar itu kemudian jadi liar dalam konteks positif gitu ya, liar berinovasi, kemudian berusaha gitu ya. Apakah itu atau memang karakteristiknya kita anak Makassar sebenarnya kalau menurut Mama Ramla? Kalau menurut saya kan kemarin kita kan kebanyakan di rumah, tapi kalau ambil positifnya kan kalau di rumah nggak ngapa-ngapain kan ya nggak jadi apa-apa lah ya. Betul. Tapi kalau kita di rumah yang kayak oke, hari ini saya mau buat apa ya? Contoh kayak saya aja kawan ya. Jadi kayak di rumah. Terus kalau malam kan kita punya dapur sendiri. Saya mau buat ini deh malam. Coba buat sendiri. Pada akhirnya oke ini kayaknya layak jual. Promosi. Kan sekarang paling gampang toh promosi. Betul. Kita nggak perlu sewa apa-apa. Kita cuma punya handphone. Apalagi kamu adalah seorang influencer. Satu kali promosi, ribuan orang yang lihat, ratusan orang pesan, selesai. Alhamdulillah. Ya jadi kalau kayak mau berusaha ya memang semua itu karena pintar karena di dalam rumah. Tapi balik lagi. Boleh. Kalau saya lihat adalah persoalan taste, Mak. Oke. Ya kan?
taste-nya anak Makassar ini juga tidak kalah Iya ya. dong. Iya. Baik itu dari sisi rasa di lidah Rasa. maupun pandangan di mata gitu ya. Jadi selalu punya ini bagus, ini kurang gitu. Sudah bisa memilah. Soalnya orang di sini ya, kan dia gengsi kalau dia jual sesuatu yang tidak bagus. Yes. Iya. Dan saya ingat di beberapa kota di Indonesia itu kadang-kadang parameternya tuh gampang sekali. Kalau kita jalan di satu tempat, di satu jalan, terus kemudian ada beberapa resto, lihat nih parkirannya. Iya. Begitu parkirannya rame, oh pasti yang enak Oke, ini. Enak, masuk gitu nih. Dan tapi yang lucunya karena di Makassar itu merata, Mak. Merata dong. Kayak macam di tempatnya Mama Ramla rame, Ya. di tempatnya teman-teman juga rame Iya, gitu ya. baru kan di sini kita kan kenal-kenal semua toh. Nah, itu dia. Yang hebatnya lagi kalau Ya. di Makassar itu saling support. Ya, semua Jadi, support. Si A punya produk apa, si B punya produk apa. Sama Mereka lagi. saling belanja, kemudian saling mempromosikan. Itu Iya. keren banget gitu. Salah satu tempat favorit ini yang baru. Ini baru. Ini baru ya. Rumah Namanya Rumah Lamduk. Itu ownernya di belakang. Ada di belakang Ada di ownernya. Tapi yang jelas ini keren banget, suasananya juga asri. Dan hari ini saya memilih tempat di sini untuk ngobrol dengan orang-orang hebatnya Makassar. Amin. Selain dari bisnis kuliner tak, Ya, kita bicara performing art. oke. Mama Ramla ini terkenal dengan sosok yang saya begitu pertama kali lihat Krisdayanti. Begitu Kak langsung. Krisdayanti Bagus. gitu ya. Jadi image itu melekat. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu Mama Ramla di atas panggung, tidak ada orang mau lagi makan, apalagi kalau bicara wedding kan. Oke. Mau lagi makan, mau berhenti Ki. Maju semua di tempatnya orang panggung gitu ya. Di panggung. Dan kalaupun juga misalnya bukan di panggung, biasanya kalau ada centerpiece-nya Ya, gitu kan. yang di kayak belalai begitu, Itu tetap. begitu Mama Ramla masuk, semua orang berkumpul. Apa yang menjadi daya tarik seorang Mama Ramla di dalam stage act? Oke, jadi ini saya jawab ya kawan. Seperti tadi kawan bilang Krisdayanti. Sebenarnya awal saya tidak pernah sebut Dirinya. saya adalah Krisdayanti. Oke. Cuman dari beberapa komen kan selalu kayak, ih Mama mirip Krisdayanti, Mama mirip Krisdayanti, Mama mirip Krisdayanti. Ya udahlah, kita jemput bola kan, jemput bola. Itu salah satu keuntungannya. Keuntungan toh. Oke. Nah setelah itu bagaimana kita cuci otaknya orang di sini? Maksudnya bagaimana kita cuci otak orang yang ada di Instagram? Saya selalu buat kawan foto, saya selalu compare sama Krisdayanti. Oh. Jadi saya racunnya memang, Pak, mau mirip tidak mirip, ya urusan udahlah. belakang. Pokoknya sudah banyak Setiap yang kali, ngomong. iya setiap kali lihat kan, Iya. oh ya Mama. Pada akhirnya, jadilah Akhirnya muncullah Krisdayanto. personifikasinya Krisdayanto versi Makassar. Krisdayanto Makassar gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang mirip sih sebenarnya. Antara Krisdayanti atau Makanya, pernah, soalnya ada yang selalu komen, ih Mama mirip Krisdayanti yang mirip Mama. Saya bilang, Kak, ini bohong ini. Dosa ini yang komen. Ya. Nah, Mak, itu kalau apa namanya sebelum manggung, Ya. kan ritualnya kan itu cukup banyak tuh Mak. Banyak banget. Mungkin antara sosok Krisdayanti yang mau persiapan manggung dengan seorang Mama Ramla yang lagi mau persiapan manggung lebih lama kayaknya Mama Ramla. Tidak. Jadi ini ya, hai semua yang ada di situ. Kalau kita mengidolakan orang dan kita mau seperti itu, memang kita harus tahu seperti apa yang kita idolakan. Krisdayanti itu memang dia Sosoknya ya. Sosoknya itu memang yang kayak dia lama untuk head dari kepala ke kaki memang dia perfect. Jadi saya memang ikuti seperti itu. Jadi memang kita harus apapun yang kita idolakan, jadi kita harus memang seperti dia. Jadi alter ego, Kak. Ya. Jadi kita jadi alter egonya. Ya. Begitu. Kalau artinya karena tapi benar apakah memang Mama Ramla mengidolakan juga Krisdayanti? Tak, memang itu. Oh memang. Jadi pantas lah ya. Jadi pantas. Dan perubahannya Mama Ramla itu kalau lihat di Instagram memang kelihatan tuh. Nah, kalau kayak sekarang belum berubah. Sebentar ada fotonya. Nah, oke Mak, sekarang kalau itu kita bicara selama pandemi memang wedding enggak ini ya. Artinya kita memang enggak dari awal. Ya, enggak mungkin lah kita mau stop itu yang namanya wedding gitu ya.
Tapi memang terasa juga ya kayak pengunjung atau tamunya wedding Tamunya, itu memang iya. dibatasin banget ya. Jadi kita kembali lagi ke awal awal pandemi ya, Pandemi. Kak. Pandemi bulan 3 ya. Bulan 3, Ya. salah? Bulan 3. Berarti ya. Pertama kali saya dapat job itu di bulan September. Sejak Maret, saya ingat itu kita mulai di lockdown tanggal 18 Maret. Ingat banget. 2020. Ingat banget karena event gua harusnya tanggal 18 Maret cut gara-gara pandemi. Ternyata dia lebih ingat. Lebih ingat saya 18 Maret. 18, 19 kan udah makanya COVID-19 Ya, kan. ya, dan kemudian Maret ke September. September. Berarti kurang lebih sekitar 6 bulan, 6 bulan. itu tidak ada pekerjaan Nol. Kosong untuk performing art. performing. Tapi si kuliah tetap. Kuliahnya tetap jalan. Jadi itulah yang akhirnya menopang dulu ya. Menopang betul, dulu. betul. Oke. Terus Mak, yang mana yang lebih utama? Oke, Kuliner atau perform? perform. Oke. Kalau saya memang awalnya adalah perform, cuman pada akhirnya kan kita harus memilih. Yang paling utama sekarang Lebih realistis adalah, ya? Iya dong. yang paling utama adalah Yang mana yang paling cepat bikin? yang paling cepat. Yang paling cepat jadi cuan, ya akhirnya ke bisnis makanan. Oke. Akhirnya untuk perform itu adalah eksistensi. Ya. Tapi saya punya nenek, saya punya boleh. oma itu bilang kalau mau bisnis yang maksudnya yang bisa dianggap menjadi sebuah kelangsungan hidup. Ya. Itu memang bisnis makanan. Bisnis makanan. Yang masuk di mulut itu jelas Ya. itu. Ya. Karena itu kan juga berkah. Iya. Makanan Betul. kan. Ya. Nah, Kita kasih makan orang. jadi makanan yang akhirnya sekarang jadi backbone-nya di Akhirnya makanan. makanan. Ada satu lagi sebenarnya, Kak. Apa tuh? Barbershop. Oh iya. Tapi itu baru. Itu Tapi baru. saya belum pernah di-endorse. Ya, ya. Soalnya baru. Baru. Jadi Iya, menanjak betul. dulu, menanjak Iya. dulu baru. Ya. Dan itu memang saya nggak tahu juga ya barbershop. Saya berpikir bahwa sebenarnya kalau sosok Mama Ramla itu pasti akan jatuhnya ke salon. Iya, Gitu. semua orang. Beauty art atau beauty apa namanya facial kah atau Oke, apa kayak gitu ya. betul. Saya nggak kurang ngerti juga. Tapi tiba-tiba sosok Mama Ramla buka barbershop. Iya. Dan yang menjadi ikonnya tetap Mama Mama Ramla. Ramla. Iya, soalnya kawan tuh aja satu kali branding. Satu kali Satu branding kali. adalah Mama Ramla. Cuman susahnya adalah kita mengganti sosok yang Mama Ramla yang feminim untuk menjadi yang ke maskulin. Kan saya pernah sempat ngomongin sebelum. Iya dong. Logo bagus logonya. Bagus Mama Ramla. logonya, tapi namanya Mama Ramla Iya. saya bilang karena. Since tahun berapa tuh kan? Cuman pada itu kan kalau kita nyaman di satu, misalnya kalau kayak Mama Ramla yang feminim, Ya. itu kan sudah jelas nih, alhamdulillah lah ya. Bagaimana kita buat dia maskulin supaya kita kayak oke, bisa ndak ya? Jadi transformasinya Mama Ya. Ramla ini justru bukan di soal brandingnya tapi di usahanya. Ya, Gitu. Jadi Mama Ramla yang feminim orang semua sudah tahu. oke betul. Tapi begitu masuk ke Ranah, maskulin, makanya maka terwakilkan dengan barbershop. barbershop. Gitu. Nah, saya juga perhatikan bahwa di Makassar itu kalau urusan barbershop, wih Ya. gila, menjamur juga, Bang. Menjamur. Jadi, Mak? Menjamur banget. Menjamur banget. Banyak. Nah, tapi marketnya bagaimana, Mak? Ada tetap. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita buat, kita tergantung. Kita mau buat di middle to low Ya. atau middle to low atau middle to high. Oke. Kalau saya sih middle to low. Middle to low. Berarti harga di bawah pasaran yang Ya. otomatis ya, otomatis. Oke, Kan Mak. tergantung daerah, Kak. Nah, jadi ada yang usaha itu dan ada usaha ini Ya. dan itu. Artinya sebenarnya yang backbone tuh justru akhirnya yang ini ya. Ya. Karena dia berputar terus. Nah, jadi misalnya kalau di pundi-pundinya. iya, di bulan ini pas-pasan, mungkin yang satu lebih. Tapi kan, Betul kan? saya jadi pengen banyak belajar sama Mama Ramla ini. Oke. Nah, Oke, sekarang kita boleh. masuk ke urusan F8, Mak. Nah, Saya tahu bahwa Mama Ramla itu sudah 2 tahun Betul. perjalanan F8 dari 4 periode kita melaksanakan F8. betul. 2 tahun diantaranya ada Mama Ramla. Nah. Setahu saya Pak, tahun pertama Mama main di panggung kecil, Kecil, Ya, ya, ya. di Di depan areanya Stella Maris. teman-teman Volks. Ya, betul. Ya. Ya, Oke. ya. Saya lupa soalnya ke Ya, nama itu. area Volks. Jadi Mama Ramla tampil di situ. Saya sebelum
pada saat kita lagi create programnya, teman-teman di Volks bilang, saya ada Mama Ramla. Saya tuh sebenarnya waktu yang tahun pertama kali Mama Ramla tampil, saya langsung kepikiran, apa saya tarik ke panggung utama ya? Hanya karena kan ini kalau kita bicara F8, Mak, selalu penuh dengan banyak perform, ya, gitu ya, sehingga karena memang kan banyak banget kan. Ya, banyak banget perform, sehingga dan itu banyak dari daerah-daerah lain. Nah kalau dari daerah-daerah lain sudah mulai muncul, saya agak susah nih, bagaimana caranya saya mau cut ini. Oke, kita lepas dulu yang yang tahun pertamanya. Ya. Kemudian muncul di tahun yang berikutnya atau yang terakhir kita laksanakan tahun 2019. Mama Ramla. Begitu ada saya bilang masukkan, munculkan di sini. Itu rigging, naik Bu. Erik. Itu ceritanya gimana, Mak? Udah manjat. Jadi kalau untuk 2018 itu sebenarnya lucu sekali tuh, Kak. Oke. Itu dikasih randonya jam 9 pagi. Malam. Oh, malam. Malam dong. Jadi sudah standby di lah. Di hari H. Kok mau tampil baru dikasih randonya? Enggak, sudah dari kemarin. Maksudnya itu randonya jam 9. Cuman kan kita sudah standby kan di situ dari jam 7.30 ya. Siapapun kemarin yang LO, Kak, mohon maaf. Panggungnya Nafisha ini. Fisya. Oke. Kita tahu. Udah kasih tampil Kak jam berapa, Kak? 11. Tapi itu yang saya heran ya. Tidak ada orang yang kurang. Begitu dia tunggu kok. Itu tuh jadi kayak saya bertiga kan kemarin jadi kayak anak-anak ini ada orang nggak ya? Kan setiap kali kita mau tampil yang diperlukan seorang performer adalah audiens. Kalau nggak ada audiens, kita mau ngapain? Betul. Akhirnya muncullah Pak, terputar lagu. Kak, belum 2 menit kembali seperti di jam 9. Di jam 12:30 malam. Penuh ya. Kembali. Itu daya tarik. Saya ingat itu kita masih lagi JR. Ya, untuk yang besoknya. Iya. Saya dengar itu. Saya bilang gila ini. Makanya saya langsung kepikiran kan saya mau tarik Mama Ramla ke panggung utama pada saat itu. Tapi saya lihat lagi slot acara. Aduh, dia minimal ini 30-45 menit ini. Di mana saya mau kasih masuk? Ya udahlah, saya skip untuk yang tahun 2018 sih. 2018. Tapi pada akhirnya rezeki di 2019. Ya dapatlah panggung utama. Itu. Dan semua rigging habis. Semua. Jadi itu setiap kali ada yang tanya special perform di mana, saya selalu bilang itu di panggung F8. Oke. Mak, apa kelebihannya F8 kalau bagi seorang Mama Ramla? Karena kan yang memang paling berkesan di tahun 2019 sama sih sebenarnya kan saya cuma baru 2 tahun kan, tapi maksudnya untuk 2019 itu memang saya seperti yang kayak wow, itu panggung sudah kayak konser. Jadi panggungnya 8 toh? Ya. Panggungnya 8, di belakang LED besar. Ada nama kita tertulis dan itu luar biasa. Satu Makassar tahu, dikelilingi orang yang begitu banyak. Dan itu tetap ada di handphone. Kalau kita nggak percaya, saya kasih lihat lagi kembali ya. Itu saya save karena itu kalau ada orang tanya apa diva momenmu F8 2019. Wih, iya dong. Sebenarnya itu yang terputar cuman flash disk yang terputar, tapi itu orang yang kayak izinkan. Iya, betul. Sambil merekam. Ini kawan, saya kasih lihat dulu kawannya. Boleh. Nanti kasih kayak itu video nah. Ini Kak, ini saya save semua yang dari tag ke saya. Oke. Saya enggak yang 2019 saya enggak perlu posting, orang tag.
saya itu tampil sebelum Dul. Oke. Gue tampil sebelum Dul ya, mohon maaf. Berkat Bapak ini, sebenarnya kita 5 lagu. Jadi kita kembali lagi tentang rezeki. Sebenarnya saya 5 lagu. Kasihlah Ditambah. lagunya ke Bapak ini. Ya. Ternyata di-cut 2 lagu. Jadi Tapi 3. rezekinya saya dapat lagu sendiri. Kenapa saya selalu bilang Diva Moment? Karena saya tampil sendiri di panggung yang begitu super Ya. manja banget. Dan itu disponsori sama Orange Muda. Nah, Ya kan? sambil saya cari kawan. Oke. Nah, momentum F8 2019 itu memang berkesan buat seorang Mama Ramla. Tampil di ribuan orang, di depan ribuan pengunjung F8, dan pada saat itu kalau tidak salah memang di closing day ya. Closing day kan? Closing day, Sebelum Pamungkas. sebelum Pamungkas kan? Mohon maaf. Jadi memang dapat banget hype-nya, dapet crowd-nya, dapet, dan memang pada saat itu memang kita lagi mau sampai ke puncaknya. Jadi memang nuansanya pada saat itu buat seorang Mama Ramla, itu waktu itu brandnya yang keluar Mama Ramla atau Dark Angel? Masih bertiga ya? Masih bertiga. Itu luar biasa. Makanya saya bilang rezekinya adalah saya dapat lagu sendiri. Karena waktunya kan nggak cukup. Karena memang dapatnya 3 lagu, 15 menit ya. Karena saya harus itu Mi, Iya. karena banyak yang tampil, jadi saya bilang ini soalnya semua. Iya. Orang nyanyi kan? Yes. Ini orang nyanyi ya. Padahal lip sync kan? Lip sync. Kan? Buka-bukaan sedikit, Mak. Boleh. Seorang Mama Ramla bisa nyanyi nggak? Enggak. Dia Tidak. tidak bisa nyanyi, tapi dia bisa menghibur ribuan orang dengan gaya menyanyi. Itu yang luar biasa. Tidak bisa. Jadi untungnya masyarakat, maksudnya karena kan masih tampil di Makassar ya, untungnya masyarakat Makassar itu memang apresiasi. Ya. Iya, sama apa yang kita lakukan. Dan memang panggung F8 begitu berkesan buat seorang Mama Ramla. Benar. Karena memang objektifnya kami bukan cuma sekedar lebarannya teman-teman industri kreatif, tapi juga tempat berkumpul. Jadi kehausan warga masyarakat Makassar dan juga orang yang datang khusus ke Makassar karena F8 itu benar-benar kita hibur. Benar. Ya, banyak hal yang kita bangun, banyak hal chemistry yang kita bangun, baik dari sisi rasa di lidah karena semua kurang lebih sekitar 400-an kuliner gitu kan. Dan juga apa yang tampil di panggung itu memang benar-benar memanjakan matanya dan telinganya tamu yang datang di F8. Nah, Mak, harapannya seorang diva, super divanya Makassar tentang F8 apa, Mak? Kalau saya harapannya semoga bisa ada lagi F8 dan Mama Ramla harus tampil. Itu yang selalu yang kayak ini F8 kapan lagi ada ya. Saya setiap kali kita mau bagaimana caranya kita tetap eksistensi. Bukan karena lagi podcast sama kawan ya. Memang saya selalu lihat kembali video yang ada di F8. Itu jadi parameter dia. Parameter. Soalnya kan susah. Menurut saya Kak ya, itu susah lagu diputar tapi bagaimana kita bangun ambience-nya iya, orang gitu. Yang lagi nonton. Oke, jadi kita menyanyi, ini seperti gitu. yang kayak benar-benar lagi menyanyi. Kayak menyanyi begitu. Makanya saya bilang F8. Jadi Mama Ramla ya? itu berhasil meraih hatinya pengunjung F8 atau pengunjung atau penontonnya itu di momen F8 gitu. Dua kali ya, dua kali. Dari yang nggak ada orang sampai setengah satu malam disuruh tampil, tetap dia tampil, yang tadinya sudah mulai kosong tiba-tiba jadi penuh. Panggung utama lagi biar di hari yang di tahun berikutnya saat Mama Ramla tampil dan itu sudah masuk ke panggung utama, itu benar-benar bisa menghipnotis. Ya, itu diva moment. Itu yang keren. Oke, Mak, saya terima kasih. appreciate banget Mama mau datang
di podcastnya F8 Ya Makassar. dong. Mudah-mudahan ini bukan cuman pertama, nanti kita cari topik yang lain. Mama Bisa. juga- Oke ya. Jangan-jangan kita main di tempatnya Mama Ramla tuh. Saya tadi memang mau bilang, Kak, kita nanti lanjut lagi di Oke. Mama Ramla Barbershop. Jadi ada tiga usaha. Usahanya sebagai seorang performing art, kemudian Betul. yang kedua jadi chef. Iya. Apa brand kelima? Dapur Mama Ramla. Dapur Mama Ramla. Yang ketiga adalah Mama Ramla Barbershop. Pokoknya. ini contoh baik buat anak Makassar yang cukup kreatif. Oke, Amin. terima kasih Mama Ramla. Kawan, terima kasih banyak. Thank Terima you kasih semuanya. untuk kehadirannya. Iya dong. Insya Allah kita akan Amin. ketemu lagi dan pastinya Mama Ramla akan ada satu momen di 2022. Nah, itu Dengan udah kode F8. ya. Thank you semua Terima teman-teman kreatif. kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.